Selamat datang di channel Nalar Yoga. Apakah Thomas Alva Edison benar-benar menciptakan lampu dari nol? Jawabannya tidak sepenuhnya. Edison sering dikreditkan dengan penemuan lampu pijar, tetapi sebenarnya ia membangun karyanya di atas penemuan para ilmuwan sebelumnya, seperti Humphrey Davy dan Joseph Swan. Video ini akan membahas kontribusi Edison dan meluruskan kesalahpahaman umum tentang penemuan lampu. Sebelum Thomas Alva Edison, banyak ilmuwan telah bereksperimen dengan penerangan listrik. Inovasi awal ini membentuk dasar bagi penemuan lampu pijar yang lebih praktis. Pada tahun 1811, Humphrey Davy mendemonstrasikan bus listrik yang menghasilkan cahaya terang namun hanya bertahan beberapa detik. Ini adalah aliran listrik. Warren de la Rue menciptakan prototipe lampu pijar menggunakan filamen platinum pada tahun 1810. Namun, prototipenya mahal dan tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Joseph Swan mengembangkan lampu pijar dengan filamen karbon pada tahun 1978. Meskipun lebih baik, lampunya masih memiliki masa pakai yang pendek dan tidak stabil. Penemuan-penemuan awal ini memiliki keterbatasan praktis, seperti masa pakai yang pendek dan biaya tinggi. Edison tidak menciptakan prinsip dasar lampu, tetapi ia menyempurnakannya menjadi produk yang dapat dipasarkan. Kontribusi utama Edison dalam pengembangan lampu pijar terletak pada inovasi filamen karbon. Ia menggunakan filamen bambu Jepang yang dikarbonisasi melalui proses pemanggangan, yang mampu bertahan hingga 1.200 jam. Peningkatan ini merupakan lompatan besar dari filamen sebelumnya, yang hanya bertahan beberapa menit saja. Selain itu, Edison berhasil mematenkan desain lampunya dengan paten Amerika Serikat nomor 22398 pada tahun 1880. Ia juga mendirikan perusahaan listrik pertama di dunia, yaitu Edison Electric Illuminating Company, yang mengubah lampu pijar dari sekadar eksperimen laboratorium menjadi produk komersial yang dapat digunakan secara massal oleh masyarakat. Secara keseluruhan, Edison dapat dia seorang pengusaha dan inovator yang berhasil mengkomersialkan teknologi yang sudah dizi, bukan sebagai pencipta lampu dari nol. Pada tahun 1890, Thomas Edison berhasil mematenkan lampu pijar dengan filamen spiral. Paten ini bernomor 2231998 mencatat desain filamen karbon yang lebih efisien dan tahan lama. Namun, Edison bukanlah satu-satunya yang bekerja pada teknologi ini. Di Inggris, Joseph Swan telah mengembangkan lampu pijar sejak 1928. Ia mendemonstrasikan lampu dengan filamen karbon pada tahun 1979 dan mencoba mendapatkan paten. Hal ini menciptakan konflik dengan Edison yang juga mengklaim hak atas teknologi serupa. Sengketa hukum antara Edison dan Swan berlangsung selama 1 dekade, dari 1820 hingga 1892. Kedua pihak saling menuduh pelanggaran paten, dengan Swan menuntut hak prioritas atas penemuan filamen karbon. Akhirnya, pada tahun 1892, sengketa ini diselesaikan melalui kemitraan. Mereka membentuk Edison Swan United Electric Light Company, menggabungkan kekuatan untuk memasarkan lampu pijar secara global. Kasus ini menunjukkan bahwa Edison lebih unggul dalam aspek bisnis dan pemasaran daripada penemuan murni. Ia berhasil mengkomersialkan teknologi yang dikembangkan secara paralel oleh ilmuwan lain, membangun imperium listrik modern. Pada tahun 2025, Museum Edison merilis analisis baru dari buku harian Edison menggunakan teknologi AI. Analisis ini memverifikasi catatan asli dan mengungkap detail eksperimen yang sebelumnya sulit diinterpretasi. Teknologi AI membantu menganalisis ribuan halaman catatan, menunjukkan bahwa Edison bereksperimen dengan lebih dari 6.000 bahan untuk menciptakan filamen lampu yang tahan lama. Ini termasuk bahan seperti bambu Jepang dan berbagai logam. Meskipun eksperimen ini menunjukkan dedikasi luar biasa Edison, mereka juga menegaskan bahwa ia membangun karyanya di atas penelitian sebelumnya oleh ilmuwan seperti Humphrey Davy dan Joseph Swan. Buku harian ini menjadi bukti bahwa inovasi Edison bersifat inkremental, bukan dari nol. Teknologi lampu telah berkembang pesat sejak zaman Edison. Saat ini, lampu LED mendominasi pasar penerangan global karena efisiensinya yang jauh lebih tinggi. Tren masa depan berfokus pada lampu berbasis semikonduktor yang lebih ramah lingkungan. Proyek seperti Edison Reimagine oleh MIT memprediksi bahwa lampu pintar akan menggantikan lampu pijar sepenuhnya pada tahun 2030.
Sebagai contoh aplikasi praktis, mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2024 berhasil mereplikasi lampu Edison menggunakan bahan lokal, yaitu filamen dari kelapa. Proyek ini berhasil membuat lampu menyala selama 500 jam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar yang dikembangkan Edison masih relevan dalam konteks energi berkelanjutan. Kesimpulannya, Thomas Alva Edison bukanlah pencipta lampu dari nol, tetapi seorang inovator dan pengembang yang brilian. Ia berhasil menyempurnakan teknologi yang ada dan mengubahnya menjadi produk komersial yang sukses. Penting untuk memahami kontribusi Edison dalam konteks sejarah dan menghargai inovasi yang berkelanjutan hingga saat ini. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.